begini loh. Kadang-kala Tuhan memilih itu bisa dia pakai, dia bisa manfaatkan. Kadang-kala kalau nggak ada yang dipilih, kalau udah kepaksa, ya dia pilih. Saya mau kasih contoh. Ini kira-kira Tuhan mau melawat sebuah kota, karena satu kota sudah berdoa minta lawatan Tuhan. Tapi waktu Tuhan utus malaikat, coba kamu lihat ada berapa hamba Tuhan di situ yang kita bisa pakai. Malaikat bilang ada 4 Tuhan. Ada 4. Oh iya, siapa aja? Coba lihat resumenya. Ini hamba Tuhan 1, Pak. Dia kudus, cinta Tuhan. Tapi dia suka takut, Pak. Kalau diajak KKN bilang, nanti jangan-jangan gak mutu. Kalau diajak nginjil, jangan-jangan nanti orang Islam marah. Kalau diajak bangun gereja, jangan terlalu besar. Nah, Tuhan bilang, acuh juga ini ya. Kalau buat lawatan kita pakai dia, bisa-bisa yang dimenangkan cuma paling 10-20 orang. Coba hamba Tuhan B. Hamba Tuhan B ini juga cinta Tuhan. Tuhan dia luar biasa, kudus, suci, ya kan? Tapi dia umurnya sudah tua sekali, ya kan? Sudah 80 sekian tahun. Ini menurut schedule nanti sore dijemput. Bisa nggak diperpanjang ini? Tuhan tanya. Ya kalau diperpanjang, Tuhan kasihan, Tuhan dia udah berdoa terus minta ketemu Tuhan. Aduh Yesus, jangan dah, siapkan penjemputan yang luar biasa. Ya kan? Nah yang ketiga ini cinta Tuhan juga, Pak. Ya Pak. Cinta Tuhan luar biasa Tuhan. Tapi dia punya juga kekurangan. Apa kekurangannya? Dia ini selalu orangnya terlalu kasihnya terlalu besar. Saking besarnya. Sampai kalau majelisnya bilang, ayo Pak, kakak, ayo. Dia bilang, sudah, jangan menyinggung gereja lah. Ayo Injil. Sudah, biarlah kita berdoa saja. Nanti biar jiwa-jiwa datang sendiri. Aduh, bingung loh. Ya begini gimana? Nggak cocok ini buat KKN. Masih ada lagi. Ada sisa 1 Tuhan. Ini yang keempat. Ini luar biasa Tuhan. Imannya dahsyat, Injil berani, luar biasa bawanya. Tapi 1 Tuhan. Dia cinta duit sama mata keranjang. Tuhan bilang, gimana ya? Terus gimana mereka? Kalau untuk KKN yang nomor 4 yang paling cocok, ya sudah, kita pakai sebentar aja buat KKN. Nanti kita pertahankan dia sebisa mungkin, kalau nggak bisa yaudah. Yaudah KKN, kita pakai dia. Biar lawatan terjadi. Wah, lawatan terjadi di kota itu, sama Tuhan punya iman dahsyat, luar biasa. Terus akhirnya ditanya, dikuatkan. Ya. Tapi nggak bisa bertobat. Makin hari makin parah, makin hari makin parah. Kenapa Tuhan pilih hamba Tuhan yang keempat? Karena nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Makanya saudara jangan suka lihat merek dari luarnya. Oh dia luar biasa loh. Dia sudah menikah 50 tahun. Pelayanannya dahsyat. Loh orang kalau mau punya anak di luar nggak perlu menikah cuma 3 tahun, 50 tahun juga bisa, saudara. Tiba-tiba anaknya banyak di luar, bisa. Ya kan? Saudara, orang untuk berdosa belum tentu pelayanannya kecil, pelayanannya besar juga bisa, banyak. Hamba-hamba Tuhan Amerika yang jatuh. Ya kan? Dan itulah saudara. Kenapa kalau kita tanya Tuhan bilang pakai orang Israel? Karena tidak ada cara lain, Tuhan sudah janji sama Abraham. Poinnya yang saya mau katakan, kalau hari ini kita merasa dipakai dan diberkati Tuhan, jangan senang hati dulu. Kita harus recheck hidup kita, apakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau tidak, berarti engkau cuma dimanfaatkan. Jangan bilang kalau semakin hari kita diberkati, terus kita bilang, oh that's fine. Gerejaku makin hari makin besar, bisnisku makin hari makin besar, gajiku makin hari makin naik. Berarti Tuhan berkenan sama aku. Belum tentu. Karena memang Tuhan mau manfaatkan engkau. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa. Israel ini seperti Kristen kebanyakan, suka komplain dan tidak pernah mengucap syukur. Emang tidak ada kuburan Tuhan di Mesir? Emang harus diajak keluar? Mau makan apa kita Tuhan? Udah kalau gitu, kita pilih pemimpin dan kita pulang aja ke Mesir. Kalau Musa nggak becus. Yang kedua, Israel itu suka berontak. Ya, kebanyakan Kristen kan begitu sok tahu, suka berontak sama Tuhan, berontak sama siapa saja. Orang berontak itu menurut saya sok tahu. Orang berontak itu menurut saya sok bisa. Orang berontak itu menurut saya sombong. Ya.
Kristen yang biasa-biasa suka berontak, tapi Kristen yang spesial di mata Tuhan. Dia kadang-kala, Tuhan, aku tidak mengerti jalanmu. Mungkin ini susah aku hadapi. Tapi satu hal yang aku tahu kau luar biasa. Dan satu hal yang aku tahu, rancanganmu tidak ada satu pun yang buruk. Kadang-kala kita tidak harus mengerti apa yang terjadi. Loh, aku mau melayani kok tiba-tiba dihantam seperti ini, Tuhan, gimana? Tuhan, aku sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh, tiba-tiba kok musibah ini ada. Kadang-kala kita tidak harus mengerti. Tapi sebagai Kristen yang luar biasa, siapa itu mereka yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Percaya saja. Percaya saja. Yang pasti Tuhan tidak punya maksud dan rencana yang buruk. Setuju katakan amin. Kok saya kasih dongeng. Ini dongeng tidak ada di dalam Alkitab. Kalau dongeng saya buat, berarti suka saya kan ceritanya. Ya kan? Kalau kisah nyata saya kasih kisah nyata. Kalau ada dalam Alkitab saya bilang ada dalam Alkitab. Kalau dongeng saya bilang dongeng. Ini dongeng. Ada dua malaikat, yang satu senior, yang satu junior. Mereka lagi perjalanan ke bumi. Tuhan utus mereka berdua supaya yang junior ini dididik sama yang senior. Ya, praktek lapangan. Oh, yang junior ikut, yang senior. Oke, aku lihat seniorku ini luar biasa di surga, dia dicintai Tuhan. Aku mau lihat cara kerjanya bagaimana. Ini biasa orang-orang Kristen junior harus sering dengar ini. Ya. Suatu saat dia jalan, deng, dia capek, malaikatnya, mestinya malaikat tidak bisa capek, tapi dia cuma ngetes. Dia lihat rumah orang kaya, orang Kristen, dia ketuk. Dia menyamar menjadi hamba Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kami ini hamba Tuhan, berdua perjalanan sudah sangat jauh, kami capek, kami mau bermalam di rumah Tuhan. Boleh enggak? Wah, ini orang Kristen, kaya, punya rumah, tapi luar biasa ini. Ya, peliknya minta ampun. Dia bilang, enggak, nanti rumahku gimana ya? Nanti dia repotin lagi, kotorin lagi, apa lagi, dan macam-macam. Kita dulu punya seperti itu ya. Saya kenal satu orang, berdoa minta rumah, kasih rumah besar, dua, suaminya luar biasa. Suaminya cinta Tuhan, istrinya juga kelihatannya, ya kan? Tapi setelah punya rumah besar, suaminya sharing sama saya, Pak, saya ini punya beban. Setelah saya punya rumah yang begini besar luar biasa, istri saya ini Pak, gak mau diutik-utik, ya. Rumahnya gak mau diutik-utik. Saya mau ada ibadah, dia takut kotor dan lain sebagainya. Bagaimana sih? Ya, ini hamba Tuhan ini, orang Kristen ini kurang lebih seperti itu. Lalu dia bilang, si malaikat bilang, tolonglah Tuhan, semalam aja, kami capek sekali. Dengan berat hati, janji ya, semalam ya. Besok pagi-pagi kamu bangun ya, tanpa aku bangunin kamu harus pulang. Kalau aku bangun, kamu harus pulang. Waduh. Malaikatnya bilang, baik. Gak ngomong, gak marah. Yang junior sudah mukanya merah. Padahal ini malaikat Tuhan loh, malaikat surga, mukanya putih. Biru lah ya, please. Oh, biru pucat nanti. Percaya. Tapi udah merah, hampir kayak Lucifer. Udah, gua pentung lu nanti. Ya, gua pentung, lu tau rasa lu. Malaikat men, main-main. Senior ini gimana sih? Gitu aja dia. Yang senior dengan penuh kasih dia baik Pak. Dia nginep di sana. Loh, mau kemana kamu? Loh, kami memang harus menginap di mana? Di bawah, di gudang, basement. Taruh basement. Gelap, tidak ada heaternya, dingin, kotor. Tidur di sini. Oh, juniornya sudah naik darah, marah sekali dia. Gimana ini, gimana? Diam aja. Karena Tuhan sudah janji, sudah pasti pesan, kamu nanti kalau lihat seniormu apa aja, kamu jangan komplain. Jangan berontak, kamu belajar. Junior biasa suka komplain, suka berontak, ada yang suka komplain dan berontak. Junior lu, ya kan? Seniornya santai, dia duduk, dia tidur. Terus tiba-tiba bangun, dia lihat lubang tengah malam, dia temboknya ada lubangnya. Dia datang ke lubang itu, dia tembel. Juniornya tambah nggak ngerti. Malaikat senior gimana? Udah orang pelit, jahat, temboknya lubang, ditembel lagi. Gak ditembel satu, ditebelin lagi sama dua tembok. Namanya malaikat sakti. Tinggal bus, dua tembok tebel. Tambah kuat bangunannya. Wah, dia tidak bisa mengerti, dia gatal artinya mau komplain. Bangun pagi-pagi dia pergi. Ya terima kasih Pak ya. Cepet. Pergi.